Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian? Semoga kalian semua selalu sehat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sebelum kita mempelajari keteladanan Wali Songo, kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan sebutan Wali Songo. Wali Songo itu berasal dari bahasa Jawa yang artinya wali yang berjumlah 9. Mereka siapa saja? Mereka adalah Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Kutub, Muria, dan Sunan Gunung Jati. Siapakah wali Allah itu? Wali dalam bahasa Arab berarti adalah seseorang yang dipercaya atau pelindung. Makna secara umum menjadi teman Allah. Dalam kalimat waliullah, Al-Quran menjelaskan wali Allah memiliki arti orang yang beriman dan bertakwa. Ketakwaan wali Allah, keimanan para wali bukan sekedar pengakuan, tetapi keimanan mereka menghasilkan ketakwaan. Mereka melakukan yang diperintahkan Allah dan menjauhi yang Allah larang. Mereka tidak hanya menjalankan yang diwajibkan oleh agama, melainkan juga melaksanakan amalan-amalan sunnah. Mereka menghindari perkara yang makruh, bahkan menjauhi perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang kisah keteladanan Wali Songo. Yang pertama, Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim disebut juga Sunan Gresik atau Sunan Tandes. Dilahirkan di Samarkand, Asia Tengah. Maulana Malik Ibrahim disebut juga Syekh Maghribi. Beliau ahli pertanian dan pengobatan. Sifatnya walas asih dan ramah kepada semua orang yang membuatnya disegani dan dihormati. Beliau wafat tahun 882 Hijriah, dimakamkan di Kampung Gaburong, Gresik, Jawa Timur. Kisah keteladanannya adalah semangatnya mendakwahkan Islam dan mengajarkan keterampilan hidup dengan bercocok tanam. Yang kedua, Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Sunan Ampel dianggap sebagai sesepuh oleh para wali lainnya. Sunan Ampel mendirikan pesantren sebagai pusat pendidikan. Di antara santrinya adalah Sunan Giri dan Raden Fatah. Kisah keteladanannya adalah ajarannya yang mengandung falsafah yaitu Mohlimo. Apa sih yang dimaksud Mohlimo itu? Mohlimo itu diantaranya adalah yang ketiga, Sunan Bonang, Magedung Ibrahim. Sunan Bonang adalah putra dari Sunan Ampel dan sekaligus muridnya. Beliau lahir pada tahun 1465. Kisah keteladanannya adalah cara dakwahnya yang bijak dan ikut berkesenian bersama rakyat. Sunan Bonang sering menggunakan kesenian rakyat untuk menarik simpati mereka. Sunan Bonang juga pengubah suluk wigil dan tembang tombo adi. Yang keempat, Sunan Derajat atau Raden Qasim. Ia diperkirakan wafat 1522 Masehi. Kisah keteladanannya adalah cara dakwahnya yang menekankan keteladanan dalam hal perilaku terpuji, kedermawanan, kerja keras, dan peningkatan kemakmuran ke masyarakat sebagai pengalaman agama Islam. Yang kelima, Sunan Kudus atau Ja'far Shadiq. Sunan Kudus adalah putra Sunan Utsman Haji. Ia memiliki peran yang sangat besar dalam pemerintahan Kesultanan Demak.
Ia menduduki posisi panglima perang, penasihat Sultan Demak, dan hakim peradilan negara. Salah satu peninggalannya yang terkenal adalah Masjid Menara Kudus. Selanjutnya, Sunan Giri atau Raden Paku. Sunan Giri adalah putra Maulana Ishaq. Beliau lahir di Belambangan tahun 1442 Masehi. Beliau murid dari Sunan Ampel, teman seperguruan dengan Sunan Bonang. Sunan Giri sangat berjasa mendakwakan Islam di Pulau Jawa, bahkan sampai ke wilayah timur Indonesia. Beliau pernah menjadi hakim pada perkara Syekh Siti Jenar. Sunan Giri juga berdakwah melalui kesenian. Tembang Islami untuk dolanan anak-anak diciptakannya, di antaranya jamuran, jiriungan, dan delian. Selanjutnya, Sunan Kalijaga atau Raden Said. Lahir tahun 1450 Masehi, putra Adipati Tuban yang bernama Raden Sahur atau Sayyid Ahmad bin Mansur. Bisa disebut juga Syekh Subakir. Dia adalah murid Sunan Bonang. Sunan Kalijaga menggunakan kesenian dan kebudayaan sebagai sarana dakwah, seperti wayang kulit dan tembang suluk. Peninggalan Sunan Kalijaga lainnya adalah gamelan yang disimpan di Keraton Yogyakarta dan Surakarta. Gamelan itu dikenal sebagai gamelan sekaten. Dia juga ikut merancang pembangunan Masjid Agung Demak. Beliau wafat dan dimakamkan di desa Kadilangun, Demak. Sunan Muria atau Raden Umar Said. Raden Umar Said adalah putra dari Sunan Kalijaga. Tempat tinggalnya di Gunung Muria yang letaknya di sebelah utara kota Kudus, Jawa Tengah. Sunan Muria menciptakan tembang sinom dan kinanti. Ia lebih suka tinggal di daerah terpencil dan jauh dari pusat kota untuk menyebarkan agama Islam. Yang terakhir, Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Beliau lahir tahun 1450 Masehi. Putra Syarif Abdullah, ia memberikan teladan yang baik dalam bekerja. Beliau sering ikut musyawarah dengan para wali lainnya di Masjid Demak. Jadi, keteladanan yang dapat diambil dari para wali songo, yang pertama, sebagai generasi muda, harus senantiasa mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tuntutan perkembangan zaman mengharuskan generasi muda untuk memperdalam penguasaan ilmu, baik agama maupun pengetahuan lainnya. Yang ketiga, untuk mendapatkan kemuliaan di hari esok, maka generasi muda harus bersedia berjuang dalam rangka meninggikan agama Allah. Yang keempat, mengembangkan jalinan silaturahmi dengan cara-cara yang bijaksana, sehingga akan melahirkan ukhuwah Islamnya. Yang kelima, diperlukan keahlian untuk menyampaikan kebenaran dan kebaikan dengan menggunakan cara-cara yang cerdas dan simpatik, sehingga mudah diterima orang lain yang menjadi sasaran dakwah. Yang terakhir, dalam setiap situasi keadaan senantiasa menunjukkan kepribadian yang luhur serta menghindarkan diri dari sifat-sifat yang kurang terpuji. Cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.